Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, senantiasa kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena hanya dengan ridhonya, hanya dengan rahmatnya, maka pada sore hari ini kita masih bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah kita dari pagi sampai sore hari ini. Allah yang memudahkan seluruh langkah kita sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita dapat pada hari ini. Tanpa taufik, tanpa hidayah dari Allah, maka tidak mungkin kita bisa mendapatkan itu semuanya. Kan tetapi sebagai manusia, kita jangan merasa bangga dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan amal-amal yang kelihatan yang bisa kita lakukan. Kita tidak boleh berbangga hati, apalagi menganggap bahwa amalan-amalan kita pasti diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena belum tentu. Karena belum tentu amalan yang kita lakukan, dengan sebab barangkali kejahilan kita, sehingga kita tidak memperoleh apapun dari apa-apa yang kita usahakan, baik dari awalnya, karena kita mendasarkan seluruh amal-amal kita dengan sesuatu yang tidak benar, yang bisa membatalkan pahala amalan kita, maka amalan kita menjadi sia-sia. Berapa banyak orang yang beramal, akan tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Makanya pada sore hari ini kita akan membahas terkait syirik-syirik yang tersembunyi, yang terkadang membuat amal-amal kita menjadi batil, membuat amal-amal kita tidak dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Secara umum, kesyirikan adalah sesuatu yang sangat membahayakan bagi kita semuanya, karena di samping akan membatalkan pahala amal-amal kita, syirik adalah sesuatu yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kita sudah bertobat. Makanya penting sekali lagi terkait masalah akidah, terkait masalah kesyirikan, itu kita harus sudah bisa menghilangkannya sebelum kita dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sekali lagi dalam Al-Quran Allah sudah kami juga sudah sangat sering menyampaikan ayat ini. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa. Allah sudah memberikan kita wanti-wanti. Barang siapa yang mensekutukan kepada Allah dengan sesuatu pun, maka dia tidak akan diampuni dosa-dosanya.
Ini sesuatu yang berat, sesuatu yang besar, yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Kalaulah kita sholat, kalaulah kita puasa, kalaulah kita naik haji misalnya, atau berzakat, akan tetapi ketika kita membawa dosa kesyirikan dan kita tidak sempat bertobat ketika masih hidup, maka dosa tersebut akan terus ada. Besok akan mengurangi atau bahkan menghapuskan amal-amal yang kita lakukan. Ini bahayanya. Di samping tidak diampuni oleh Allah, karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Walaqad ukhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kalian, la in asyrakta, jika kamu berlaku syirik, la yahbatanna amaluka, maka amalmu menjadi sia-sia, terhapuslah seluruh pahala amal-amal kalian. Ini maksudnya. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu nanti termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Di dunia sudah capek-capek sholat, sudah ikut taraweh, sudah berpuasa, bahkan sudah naik haji, gampangannya, akan tetapi karena kesyirikan yang dia lakukan, pahalanya semuanya terhapus. Naudzubillah. Jangan sampai. Makanya perkara kesyirikan, perkara akidah ini sangat penting untuk senantiasa kita perbaharui. Terkadang kami sering menyampaikan permasalahan akidah ini, karena memang Rasulullah sendiri, seluruh dakwah para nabi, mereka mengutamakan dakwah terkait akidah, terkait keyakinan, bagaimana kita menghindarkan dari kesyirikan, untuk mentauhidkan Allah di dalam menyembah, di dalam meminta, di dalam segala macam. Jangan sampai seorang muslim masih mempunyai pemahaman-pemahaman yang keliru tentang kekuasaan Allah, tentang kekuasaan bagaimana Allah mengatur seluruh alam semesta sendirian, tidak membutuhkan pembantu dan tidak butuh kepada siapapun juga. Makanya ketika seseorang beramal ibadah, akan tetapi dalam hatinya masih ada kesyirikan yang tersembunyi, la yakhbatanna ngamaluka, maka sungguh akan terhapuslah pahala dosa, pahala amal-amal sewaktu hidup di dunia. Ini berbahaya ya akhi. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha." Demikianlah petunjuk Allah. Dengan petunjuk tersebut Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya min ibadi, daripada hamba-hambanya. Walau asyraku, kalau sekiranya mereka berlaku syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka terhapuslah semua apa-apa yang sudah mereka amalkan. Ini pernyataan-pernyataan yang sangat keras dari Allah, mengingatkan kita untuk senantiasa berusaha menghindar dari kesyirikan. Karena ini dampaknya luar biasa. Seberapapun besar, seberapapun banyak amal-amal kita, kalau itu kita membawa atau bercampur dengan kesyirikan, maka akan sia-sia. Karena kesyirikan ini, dosa kesyirikan, kekafiran itu adalah menghapus amal-amal yang kita lakukan. Bagaimana sangat disayangkan kita menyangka, ketika kita mati nanti, menyangka bahwasanya kita sudah membawa amal soleh yang banyak. Aku kayaknya dalam hati misalkan banyak yang mengatakan demikian sholat kawit cilik, insyaallah
sudah haji misalnya, yang sudah haji, yang sudah zakat, sudah aktif di organisasi ini, organisasi, merasa membawa pahala yang sangat banyak. Lalu di hadapan Allah nanti pahala tersebut akan terhapus semuanya karena membawa kesyirikan. Ini yang harus kita waspadai. Ya, kita lanjutkan. Dalam ayat yang lain yang menjadi perhatian kita, Allah juga mengingatkan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ini yang harus kita landasi bersama-sama, kita hayati bersama-sama. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman, ya, kecuali mereka berlaku syirik dalam keimanannya. Dalam keimanannya tidak murni. Keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Rasul Allah, keimanannya kepada kitab-kitab Allah, keimanan kepada semuanya tidak murni. Ya. Tidak murni. Utamanya keimanannya kepada Allah. Karena keimanannya kepada Allah itu bercampur dengan kesyirikan, maka keimanan yang lain juga akan bercampur dengan kesyirikan. Dan ini penegasan dari Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan mereka lah tidak beriman, kebanyakan dari manusia, kepada Allah dengan keimanan yang benar, akan tetapi mereka mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Panjenengan mungkin berkata, "Lonyong ta ora pedene." Ya. Ini Allah yang menyatakan, berarti kebanyakan kita berlindung kepada Allah, bukan termasuk yang dimaksud oleh Allah. Akan tapi Allah menyatakan sebagian besar dari manusia. Sebagian besar dari manusia mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Makanya agar supaya kita tidak termasuk di dalam golongan tersebut, makanya kita butuh ilmu untuk mengetahui apakah saya masuk atau tidak. Gini bang, apakah kita melakukan kesyirikan dalam ibadah-ibadah kita atau tidak? Kalau kita tidak, alhamdulillah. Terkadang kita melakukannya hanya orang ngerti, karena orang gelem. Orang gelem apa? Orang gelem ngaji. Enggak. Ya bodoh apa ya? Ya, itu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ketika disebutkan Nabi Muhammad untuk membiasakan diri membaca selawat. Celaka kata Rasulullah, ya. Masih ingat hadisnya ketika Rasulullah mau naik mimbar, itu 3 kali beliau mengucapkan amin. Di antaranya salah satunya itu, rupanya malaikat Jibril mengajarkan, mendoakan, barang siapa yang didengarkan kata namaku, nama Muhammad, akan tapi dia tidak bersalawat, dia menjadi orang yang rugi. Makanya kita membiasakan, ya, tidak mesti harus dengan keras, ya, minimal ya dengan lirik juga tidak apa-apa. Itu akan tapi ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, kita membiasakan diri untuk bersalawat, yaitu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyrika billahi syai'an dakhala an-nar." Ini tegas sekali. Barang siapa mati dan tidak melakukan syirik kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang mati dan dia masih berlaku syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Jemaah rahimahullah, ini penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat Islam insyaallah ketika dia tidak membawa dosa-dosa kesyirikan akan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, kita mengharap bahwasanya kita
tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Karena kita semuanya pasti akan mendatangi neraka. Kita akan meniti sirat di atas neraka jahanam. Dan Allah akan menyelamatkan siapa yang Dia kehendaki dan akan membiarkan terjungkal orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu semuanya tergantung daripada amal-amal kita. Surga adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surga adalah bagi orang-orang yang sudah tidak memiliki dosa. Kalau kita masih memiliki dosa, maka kita akan terjebur lebih dahulu ke dalam neraka. Makanya penting kita untuk muhasabah, untuk menghitung seberapa amal yang sudah kita persiapkan untuk hari esok menuju hari kematian kita. Kira-kira akeh di antara dosa dan amal-amal kita. Untuk itu jamaah rahimakumullah, pada sore ini ada beberapa macam-macam syirik kecil terutama. Ya, kalau syirik akbar saya sudah sering menjelaskan, insya Allah kita akan jelaskan di kesempatan yang lain. Karena jikalau syirik akbar atau syirik yang besar, rata-rata kaum muslimin di sini sudah tidak melakukannya. Tapi perlu juga diketahui, jangan sampai kita ikut-ikut dalam hal kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengandung syirik akbar. Kalau syirik akbar atau syirik besar itu mengeluarkan seorang dari Islam, ya, dan pasti dia tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia mati dalam keadaan melakukan syirik akbar. Berbeda dengan syirik kecil, ya, yang akan kita bahas. Itu insya Allah, ya, itu bisa diampuni, ya, oleh Allah. Akan tetapi ini yang membuat amalan-amalan kita menjadi banyak berkurang maksudnya. Ini yang bagi kaum muslimin harus mengerti. Kalau yang syirik akbar, misalnya apa syirik akbar? Ya, syirik akbar misalnya apa? Apa? Menyembah, ya, patung, maring, dukun. Itu syirik akbar. Itu, ya, meminta kepada penghuni kuburan, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang, biarkan saja mereka, nggak usah dipikiri, ya. Mereka meminta-minta kepada kuburan orang salih. Ini hakikatnya adalah mereka syirik akbar. Itu, ya, meyakini keutamaan jimat, ya, atau memakainya, dan dengan keyakinan bahwasanya jimat-jimat tersebut yang memberikan manfaat atau mudarat, itu syirikul akbar. Menyembelih untuk selain Allah ini masuk ke dalam kategori syirik akbar, ya, dan banyak, ya. Ini semuanya mengeluarkan seorang dari Islam, mengeluarkan, dan otomatis pahalanya sia-sia, nggih. Otomatis kalau yang ada orang Islam kok misalnya dia maring dukun kena, gimana betul? Pahalanya atau sholatnya, ibadahnya tidak diterima. Ini makanya harus hanya terkadang ini yang susah kan. Kadang-kadang membedakan antara dukun karo kiai, gini betul? Ya, ketone pakaiannya kayak ustadz, ya, menggunakan putih-putih jebulannya dukun, sama saja hukumnya, tidak ada bedanya. Makanya yang harus dilindungi kita, pemahaman kita, ilmu kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Itu terkait syirik akbar, ya. Ini sangat berbahaya. Yang tidak kalah berbahayanya ini syirik kecil. Karena syirik kecil kata Rasulullah itu ibarat semut hitam yang berada di kegelapan malam, mati lampu. Mati lampu tanggal tidak ada cahaya apa-apa, ya. Semutnya cilik,
nang dhuwur watu ireng di kegelapan malam, kira-kira ketanam mboten? Eta. Dan ini ya. Dan syirik-syirik kecil ini adalah akan menghapus pahala-pahala amal-amal kita, baik itu sebagian maupun seluruhnya, tergantung seberapa besar kesyirikan yang kita lakukan. Ya. Yang pertama yaitu antara riya, antara sum'ah dan ujub. Bedanya apa ini? Riya ki apa? Pamer. Sum'ah? Ujub? Apa? Sebenarnya hampir sama. Ya. Riya itu kepengin dilihat, sum'ah itu kepengin didengar. Paham gak? Perbedaannya gak? Kalau riya, pamer, kepengin dilihat oleh orang lain. Sedangkan sum'ah itu kepengin didengar. Contoh misalnya, saya semalam tahajud. Oh, sudah di grup ya. Oh, nyong membangi tas tahajud. Gila betul. Ada gak ya seperti itu? Atau kadang-kadang ada teman-teman kita, ya kita semisal nasihati jam berapa membangunkan teman-temannya untuk sholat tahajud. Sebenarnya baik-baik saja kalau tidak dilandasi dengan kadang-kadang terkait masalah seummah, dia kepengen menunjukkan bahwa saya sedang tahajud, ya kepengen memperlihatkan kepada manusia bahwa saya sedang tahajud. Itu makanya antara riya dan sum'ah ini hampir sama maknanya, hanya riya itu mempertontonkan, ya pengen dilihat, ya pengen dilihat oleh orang lain, sedangkan sum'ah ini pengen didengar, ya pengen. Kalau panjenengan beramal kok kepengen kon kira wong kadang-kadang ngerti misalnya, ya. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos, orang naik haji, orang umroh, sedela wis lagi nge-share lagi di ini. Ya mudah-mudahan tidak akan, tapi kalau itu adalah berdasarkan dengan riya dan sum'ah, ini akan mengurangi pahala atau menghapus pahala. Makanya kita hindari hal-hal tersebut. Ya, di status misalnya, nyong lagi puasa berstatus. Zaman sekarang begitu kan, betul? Iya, kadang-kadang seperti itu. Apa maling sih apa ya, misalkan panjenengan lagi bikin makanan misalnya untuk orang berbuka puasa, panjenengan bagi status. Ini hindari hal-hal seperti itu. Karena apa? Bisa menjadikan kita riya dan sum'ah. Dan ini berbahaya. Karena akan menghapus amalan-amalan kita, menghapus bukan amalannya tapi pahalanya. Makanya hendaknya setiap orang itu berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Ya, dalam suratul Baqarah Allah berfirman, fa in tukhfuha fa huwa khairul lakum. Ya. Allah menyatakan bahwasanya kamu memberikan memberikan dengan secara terang-terangan kepada orang, bersedekah itu baik. Akan tetapi ketika kamu menyembunyikannya dan memberikannya langsung kepada fakir miskin, itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Ini Allah mengetahui. Karena itu hubungannya dengan hati, hubungannya dengan keikhlasan, hubungannya dengan ini tadi penyakitnya riya dan sum'ah. Ya. Paham gak? Antara riya dan sum'ah kue seduluran lah. Sama-sama penyakit. Kalau riya kepengin dideleng, kalau sum'ah berarti pengen ngetop lah paribasane. Begitu. Panjenengan contoh misalnya di medsos, ya, membuat konten yang isi seperti di sini, ya. Di shooting misalnya, disebar
ke sana dengan tujuan untuk riya dan sum'ah, ini tidak ada faedahnya ya akhi. Tidak ada faedah, tidak akan mendapat pahala. Itu berbeda kalau ya ada orang yang meliput lalu menyebarkan, kan tidak masalah. Kalau tujuan utamanya adalah riya dan sum'ah, itu pasti tidak akan berfaedah. Makanya penting untuk kita memperbaiki hati di dalam masalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man sam'a sam'allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Ya, barang siapa yang kepengin memperdengarkan amalannya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkannya. Bukan untuk Allah. Barang siapa yang ingin dipertontonkan amalnya, maka Allah akan mempertontonkan aibnya. Allah akan mengijabahi sesuai dengan tujuan kita. Panjenengan misalnya beramal soleh, misalnya apa ya, membaca Al-Quran atau apa, dengan lalu diunggah ke media sosial dengan harapan kepengin mendapatkan apa, follower atau subscriber ya, cara anak sekarang subrek itu ya, itu oleh Allah diberikan, akan tetapi dia amalan tersebut ya tujuannya untuk tujuannya, sementara untuk Allah tidak akan dinilai oleh Allah, tidak akan diberi pahala oleh Allah tabaraka wa taala. Dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Ini berbahayanya. Ini sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang harus kita jadikan rujukan. Man sama'a sama'allahu bi wa man yura'i yura'illahu bi. Ya, barang siapa yang kepengin memperdagangkan amalannya orang lain, maka Allah akan memperdagangkan amalan tersebut. Ya, Allah pura-pura orang krungu itu. Ya, kalau ada orang ya tadi, ya ketika beramal, nembe mengi sholat malam, ya pagi banyak cerita se Indonesia ngerti kabeh misalnya seperti itu. Ya, nembe aweh sedekah sedikit saja misalnya, panjenengan sudah cerita-cerita ke orang lain dan sebagainya. Ya, makanya usahakan ya, kita kaum muslimin mempunyai satu amalan yang kita sembunyikan. Usahakan, kalau mungkin banyak amalan yang disembunyikan, hanya kita dan Allah yang tahu. Itu, misalnya panjenengan di rumah melajarkan amalan-amalan rutin yang tidak ada orang yang tahu, tidak usah diceritakan. Hanya panjenengan dengan Allah yang tahu. Ini sesuatu yang mulia. Untuk menjaga bahwasanya amalan itu memang hanya untuk Allah. Makanya di bulan puasa ini salah satu diantaranya adalah Allah mengajarkan kita untuk ikhlas. Ya, puasa kan kalau mau berpura-pura angel mboten, pura-pura orang madang ya gusalo ngerti nggih. Iya. Tapi kalau dengan manusia siapa jenengan bisa saja yang kesini keluar rumah seolah-olah lagi puasa lemus nggih, kucel. Sekarang rumah teman ngopi misalnya ada. Misalnya bisa saja. Tapi kita benar-benar diajarkan oleh Allah untuk ikhlas, ya, menghindari riya, menghindari sum'ah. Berikutnya terkait ujub, apa bedanya? Ini ada penjelasan dari Ibnu Taimiyah. Sebelumnya kita bacakan terlebih dulu sebuah hadis dari Rasulullah terkait dengan riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirk Sirkul Ashghar, ya, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, kata Rasulullah. Qalu, mereka berkata, wa ma syirkul ashghar, apakah itu syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, ar-riya, ya, yaitu riya tadi, riya dan sum'ah. Ini dalil-dalil yang menyatakan terkait
riya dan sum'ah. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan ujub? Ya, ujub itu adalah terkait orang yang membanggakan, menganggap bahwasanya dirinya sudah mulia atau bangga dengan apa yang sudah dia kerjakan. Ini ujub. Bahasa Jawanya apa? Apa? Wong Jawa tuh kalau ngomong Jawa angel ya. Ya bahasa Arabnya ujub. Itu. Ya. Antara riya dan ujub ini kata Ibnu Taimiyah bahasanya itu karena kurangnya pemahaman terhadap kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Kalau kita membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamulah aku menyembah, harus diyakini dengan benar dan diamalkan dengan benar, maka kita bisa terhindar dari yang namanya riya. Karena pada hakikatnya kita menyembah hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Tidak boleh karena faktor yang lain. Maksudnya seperti itu. Kita mengamalkan iyyaka na'budu. Makanya kalimatnya sederhana kan, tapi maknanya luas, maknanya berat. Berapa banyak orang yang menyatakan iyyaka na'budu, saya kepadamulah aku menyembah, tapi ketika salat ya misalnya katanya iyyaka na'budu, akan tetapi ya ketika dilihat orang misalnya salatnya menjadi apa? Ya misalnya menjadi lebih khusyuk, bacanya didawak-dawakakan misalnya, ya ketika sholat tidak di banyak orang itu bacanya dipendekkan atau dan sebagainya, permasalahan-permasalahan seperti itu. Padahal kita mengucapkan iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah. Ini yang menyebabkan seseorang itu riya karena dia tidak memahami makna iyyaka na'budu. Dia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, akan tetapi di dalam berdoanya mungkin dia berdoa selain kepada Allah. Ya, dalam beribadah atau beramal yang lain. Misalnya ada seseorang orang tua ya salat tahajud. Ya salat tahajudnya hanya temporer, ya anak karep daftar apa rajin salat tahajud. Gina betul. Ada yang kadang-kadang seperti itu. Ya salatnya karena mengharapkan dunia. Kadang-kadang ada orang yang salat ya karena utang akeh salatnya dirajin. Itu ada. Ini namanya tidak mengerti atau tidak bisa merealisasikan iyyaka na'budu. Ini ya, kita beribadah murni untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, bukan yang lain. Perkara urusan dunia pasti akan mengikuti. Ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, maka akan dimudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasi. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan dijadikan jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ikhlaskan dulu ibadahnya kepada Allah. Jangan urung-urung ya nyong salat lah mbok ngerbar salat biasanya oleh proyek misalnya. Atau yang mau berdagang nyong salat duha kon kira dagangannya nyong laris. Ini diantara bentuk-bentuk yang membuat kita salah dalam memahami iyyaka na'budu, sehingga terlahirlah riya, ya, syirik kecil. Lalu kata Ibnu Taimiyah, kenapa orang bisa sum'ah itu tidak memahami makna iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Segala macam yang kita lakukan tidak bisa kita lakukan kecuali karena Allah menolong kita. Panjenengan bisa sholat karena siapa? Panjenengan bisa makan karena siapa? Ini
Ya, panjenengan bisa bersedekah, bisa haji, bisa apa saja, bisa pintar beribadah, bisa pintar membaca Al-Quran. Jangan merasa itu dari hasil diri sendiri. Ini namanya ujub. Padahal semuanya ini kita manusia tidak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak sama sekali tidak punya kekuatan apapun. Makanya kita berdoa, wa iyyaka nasta'in. Kepada kami meminta, karena memang hanya Allah lah yang bisa mengijabai seluruh doa-doa kita. Kenapa seseorang bisa menjadi seorang alim, bisa menjadi orang pintar, bisa menjadi dan sebagainya. Ini karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengizinkan kita untuk ke arah situ, mencapai derajat itu. Ketika Allah tidak mengizinkan, maka tidak mungkin kita bisa sampai ke derajat itu. Makanya tidak pantas kalau kita membanggakan diri. Ya di lingkungan misalnya, kalau tidak ada saya, misalnya ya, ada orang mengatakan demikian. Allah Tabaraka wa Ta'ala punya kekuasaan untuk merubah. Kalaulah tidak ada orang yang sholat di gerumbul ini saja, Allah bisa seketika mengubah. Jadi jangan merasa berjasa terhadap Allah. Jangan merasa berjasa terhadap agama Islam. Kita yang butuh untuk beramal, bukan Allah yang butuh. Ini yang harus kita akidai agar supaya kita terhindar dari ujub. Kita mengetahui makna wa iyyaka nasta'in. Segala sesuatu yang kita rengkuh yang kita raih adalah berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Lalu Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, salah satu mukhlikat, ada 3 hal yang membinasakan, kata Rasulullah. Yang pertama, sukhun muta'an. Apa itu sukhun muta'un? Sukh itu rasa pelit, kumet, kikir dan sedulure. Ya. Ini penyakitnya semua orang. Gini apa nggih? Hanya kadarnya memang beda-beda, tapi semua orang punya sifat itu. Makanya Allah berfirman, wa may yuqasukhan nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya, maka dia mendapatkan keberuntungan yang banyak. Kalau ada orang yang tidak kikir, yang dipelihara oleh Allah dari sifat kikir, dia sudah mendapatkan keberuntungan yang sangat banyak. Ini maka Rasulullah menyatakan, yang pertama apa? 3 perkara yang menjelaskan adalah rasa pelit yang ditaati. Ya, yang kedua, wahawa muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi, adalah ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Ya, yang paling mudah lagi ngaca, nyong ayu temen, ya ini ujub. Ya, semestinya berkata alhamdulillah, kita ingat kepada pencipta kita yang sudah menciptakan kita. Itu ya, biar kita tidak ujub. Makanya iyyaka nasta'in ini perlu kita pahami. Ya, ketika melihat anak misalnya gagah ya, merasa bangga, anaknya nyong gagah, anaknya nyong ayu. Padahal kita tidak punya panjenengan memang bisa membentuk rupa anak. Tidak bisa. Allah yang membentuk rupa anak-anak kita. Allah yang membuat anak-anak kita pintar. Allah yang membuat anak-anak kita menurut salih misalnya. Makanya yang pertama kita puji adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita terhindar dari sifat ujub. Itu ria, sum'ah dan ujub. Di antaranya itu adalah akan menghapus baik sebagian maupun
Sebagian kan kadang sebagian besar, ada sebagian kecil nggih. Eta. Masih panjang, masih 70 menit. Yang berikutnya ya, yaitu terkait tamimah. Apa itu tamimah dalam bahasa Jawane? Jimat ya, jimat. Secara umum maknanya adalah jimat. Dari Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam abasara ala angadidi rajulin khalqatan arahu qala min safrin faqala wa hakama hadi." Ya, Rasulullah pernah bertemu dengan seorang ya yang menggunakan gelangnya itu dari kuningan, dan Nabi bertanya, ya, kenapa gelang itu dipasang? Kenapa engkau memakainya? Pria tadi menjawab, ini dipasang untuk mencegah dari wahina, semacam penyakit yang ada di lengan atas. Nabi SAW lantas bersabda, gelang tadi malah membuatmu semakin lemah. Buanglah, seandainya engkau mati dalam keadaan masih mengenakan gelang tersebut, engkau tidak akan beruntung selamanya. Ya, ini terkait tamimah ini, terkait jimat-jimat yang apa ya, kayak keris, kayak segala macam yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib ini, barangkali panjenengan sudah paham bahwa itu adalah sebuah kesyirikan, bahwa itu adalah sebuah dosa. Tapi yang seperti ini yang terkadang masih dipercaya di masyarakat. Contoh yang paling mudah adalah ketika ada bayi, biasanya ada gelang kecil. Gini apa Mbak? Tujuannya apa diberi gelang kecil? Nah, itu yang dimaksud dengan tamimah yang kita bahas. Sesuatu yang terkadang kita menganggap bahwa itu bukan sebuah kesyirikan. Ya. Segala sesuatu yang membuat kita terkadang tidak menganggap itu sebuah kesyirikan karena kita tidak memahaminya. Kalau yang besar-besar, misalnya jimat-jimat yang sifatnya besar, ya, itu semuanya mungkin kaum muslimin sudah memahami bahwa itu adalah mengandung unsur-unsur kesyirikan. Akan tapi hal-hal yang seperti ini, padahal Rasulullah mengatakan bahwa segala macam bentuk tamimah, ya, itu adalah haram, tidak boleh dilakukan karena kita menggantungkan, sekali lagi menggantung. Walaupun tamimahnya judulnya tulisannya ayat kursi. Ya, kadang jimatnya sih canggih-canggih. Jimatnya tulisannya Al-Quran. Ya, orang Jawa ya percaya baik. Ya, ayat Al-Quran kadang-kadang ditulis nang kertas putih, dilempit, kawa nggak dagang roti, ngotoli laris. Bisa aja seperti itu. Pasti habis nanti sebesar ini. Ini hal-hal seperti ini yang terkadang kaum musliminnya sendiri asing ngeyel, menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Lah, tidak, itu haram ya akhi. Itu masuk tamimah, masuk ke syirik, walaupun masih kecil. Ya, kecil-kecil ngersuwe, ngerakai ya tadi. ini permasalahan. Jamaah rahimakumullah. Jangan melihat itu ya. Ini masih 8, baru lebih 1 menit. Ya, ini masih kebanteran sedikit ya. Nanti jam bukanya jam lebih 7 kalau nggak salah. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Lebih tegas Rasulullah bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Ya. Yang artinya barang siapa menggantungkan hati kepada tamimah atau jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Dan barang siapa yang menggantungkan hati kepada kerang untuk mencegah dari ain, yaitu mata hasad, iri, dengki dan sebagainya, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan. Ini perkara tamimah, ini para jimat ini.
Yang khususnya yang saya sampaikan di sini adalah perkara-perkara yang beredar di masyarakat. Ya, terkadang. Ya, hal-hal yang membuat seolah-olah bahwa itu adalah diperbolehkan dalam syariat Islam padahal terlarang. Ya, apapun benda apapun juga yang nanti akan membuat orang itu berkurang tawakalnya kepada Allah, ini namanya tamimah atau jimat. Apapun juga, ya. Memberikan gelang, memberikan apa agar supaya terhindar dari penyakit bla bla bla. Ya. Itu dilarang. Itu yang dinamakan tamimah. Itu merupakan syirik yang yang membuat kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, maka akan kita membawa dosa tersebut sampai di akhirat. Kalau sudah sampai di akhirat bagaimana nasibnya? Yang buat membayar atau menebus dosa-dosa kita ya amal-amal kita. Amal puasa panjenengan hari ini. Kalau cukup. Jemaah rahimakumullah, ya, itu terkait dosa-dosa kesyirikan kecil yang bisa menghapus pahala-pahala kita. Terutama di bulan puasa ini. Usahakan kita mengetahui hal-hal tersebut. Jangan sampai kita menjalankan ibadah ada unsur riya, ada unsur ujub, ada unsur sum'ah, agar puasa kita, tarawih kita, ya, tilawah kita, ngaji kita pada hari ini atau hari-hari berikutnya benar-benar mendapatkan ridho Allah, benar-benar mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.